tanggal 18 Maret 2021 di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimulai. Para hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Bendahara Umum Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Faiz Fikri SH dipersilahkan. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, terutama pahlawan-pahlawan keadilan, marilah sejenak kita mengheningkan cipta dimulai. Meningkan cipta selesai. Terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Faiz Fikri SH dipersilahkan kembali ke tempat. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan pengangkatan Dewan Pengacara Nasional Indonesia oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengacara Nasional Indonesia kepada yang terhormat Bapak Faris El-Haq SH dipersilahkan ke tempat. Surat keputusan nomor 009-SK-PA-DPN-Indonesia-2-2021 tentang pengangkatan advokat di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Keputusan Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia dengan ini menimbang bahwa sesuai dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan secara tegas setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. B. Bahwa Dewan Pengacara Nasional Indonesia sebagai organisasi advokat yang sah dan berbadan hukum sesuai dengan SK Menkumham RI tahun 2020 menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagai organisasi advokat yang sah. C. Bahwa calon advokat yang diterangkan dalam keputusan ini telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta Peraturan Dewan Pengacara Nasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelantikan dan penyumpahan advokat dan seterusnya. Mengingat A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4282, B. Surat Ketua MA nomor 73 garing KMA garing HK.01 garing Romawi 9 garing 2015 tentang penyumpahan advokat. Memperhatikan: A. Surat keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat tahun 2021 nomor 008 garing SKU garing DPN strip Indonesia garing 2 garing 2021 tanggal 5 Februari 2021. B. Peraturan Dewan Pengacara Nasional Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang pelantikan dan penyumpahan advokat. Memutuskan menetapkan keputusan Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia tentang pengangkatan advokat di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pertama, mengangkat rekan-rekan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagai advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia dengan nomor induk advokat masing-masing yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana daftar terlampir. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diangkatnya calon advokat pada Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Ketiga, pengangkatan calon advokat ditetapkan oleh Presiden Dewan Nasional Indonesia. Kemudian, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021, Dewan Pengacara Nasional Indonesia, tertanda Faizal Hafid, Presiden. Baik, kepada calon advokat yang namanya disebutkan, agar dapat berdiri kemudian mengucapkan siap, kemudian boleh duduk kembali. Krisnadi Bremi SH, Novianti Komaria SH.MH, Mawaki SH, Muhammad Rafi Friantama SH, Nurlena SH, Ahmad Wasli Fadila SH, Mariono SH, Aditya Rahman SH, Ahmad Zakiyuddin Mukhtar SH, Muhammad Iqbal Niti SH, Ceta Satya Dwitama SH, Nanda Ramadhani SH, Syairu Siratul Hizir SH, Mulfi Septian SH, Rio Evert Luhu 5 SH MKN, Rizky Chandra Hayat SH, Dini Mutiara Sandi SH, Liza Nur Aziza SH LLM, Febi Riansyah Dimas Tuputra SH, Dwi Perdita Sari SH, Wahyudi SH, Dadang Iskandar SH, Sadam As'ad SH, Isma Nakia SH, Ahmad Ikram SH MH, Zumrotin Naziro SSY, Norihito Fon Nasution SH, Irma Evianti SH, Siska SH MHum, Rinaldi Putra SH, Dwi Heriadi SH, Karnoto SH, Firdaus Marpaturung SH, Tarmizi Tohir SSY, Pramudia Jati Tama SH,
Dr. Suharizal SH.MH. Sekali lagi, Dr. Suharizal SH.MH. Baik. Nilam Sari SEAK SH.MKN. Oni Asad SH. Dika Syahputra SH. Dani Hamdan Karim SH. Siti Haryati SH. Wasiri Yohana SH. Baik, apakah ada yang belum disebutkan? Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Faris El-Haq SH. Dipersilahkan kembali ke tempat. Pelantikan advokat oleh Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Kandidat Faisal Hafid SH.MH dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Advokat Indonesia. Dewan Pengacara Nasional Indonesia, muda, maju, jaya, sukses. Jangan khawatir kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah senior, karena muda itu jiwa kita harus tetap muda ya, Pak Bu ya. Tetap semangat dan juga muda di organisasi profesi. Saya ucapkan yang terhormat kepada Presiden dari FHP Law School, Bapak Satrio Tama, kehormatan bagi Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak bisa hadir di pelantikan dan penyumpahan advokat yang pertama kali di Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Sekjen Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faris, dan juga Bapak yang kami hormati Bapak Bendahara Umum dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faiz Fikri, yang sudah sangat sibuk sekali mempersiapkan semua kegiatan rekan-rekan, yang alhamdulillah hari ini kita bisa duduk berdiri di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memang kita nanti-nantikan dan seluruh advokat di Indonesia nanti-nantikan bisa dilantik dan disumpah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu hari ini dalam proses untuk pelantikan dan penyumpahan sebagai anggota, sebagai advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Dan juga hari ini adalah kebanggaan bagi Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Jadi kita bisa melakukan prestasi, percepatan, dan juga melakukan banyak hal-hal positif, terobosan baru di Dewan Pengacara Nasional Indonesia, sehingga rekan-rekan yang akan dilantik dan disumpah di dunia profesi advokat ini mengikuti proses yang lebih singkat, padat, namun sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam undang-undang advokat. Jadi ini yang pertama, kita harus bersyukur kepada kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan atas izin beliau kita hadir di tengah-tengah tempat yang paling kita harapkan ini, karena ada beberapa rekan kita yang sudah terdaftar namun ternyata yang di atas berkehendak lain. Jadi kita doakan juga mungkin teman-teman kita yang harus isolasi mandiri sehingga ada sedikit penundaan untuk pelantikan dan penyumpahannya. Juga mungkin ada rekan-rekan lain yang akan nanti ikut gelombang 2. Jadi jangan khawatir, kita akan siapkan pelantikan dan penyumpahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan persyaratan dari undang-undang, namun lebih cepat dan lebih padat. Sebelum dilantik, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada rekan-rekan sekalian. Apakah saudara-saudari semua sudah siap lahir dan batin untuk diangkat sebagai advokat? Kurang semangat nih.
Kalau kurang semangat kita tunda nih Pak ya. Sekali lagi, apakah saudara-saudari semua sudah siap lahir dan batin untuk diangkat sebagai advokat? Apakah saudara-saudari semua bersedia untuk mematuhi kode etik advokat Indonesia? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Dewan Pengacara Nasional Indonesia, peraturan Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Apakah saudara-saudari semua bersedia berkontribusi untuk organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia? Wah, kurang kenceng Pak. Ini penting nih. Sekali lagi, apakah saudara-saudari semua bersedia untuk berkontribusi kepada organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia? Apakah saudara-saudari bersedia untuk tidak terlibat negatif terhadap kasus-kasus hukum yang sering terjadi di dunia profesi advokat? Siap ya, karena kita berharap advokat-advokat yang dilahirkan dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia berintegritas yang tinggi, sukses namun tetap memiliki integritas yang tinggi. Sebelum secara resmi saya melantik saudara-saudari sebagai advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, saya akan menyampaikan maklumat melantik saudara dan saudari sekalian. Dengan memohon perlindungan Allah yang Maha Kuasa dan dengan memohon rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis tanggal 18 Maret 2021, saya melantik saudara-saudari sebagai advokat anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan, melindungi, dan menuntun kepada saudara-saudari dalam menjalankan tugas profesi sebagai advokat Jakarta 18 Maret 2021 atas nama Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia Faizal Hafid, SHMH. Agenda selanjutnya, penyerahan surat keputusan tentang pelantikan advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia kepada advokat yang telah dilantik oleh Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Bagi nama-nama yang kami sebutkan, dimohon untuk maju ke depan. Krisnadi Bremi SH. Febi Riansa Dimastu Putra SH, Dwi Perditasari SH, Wahyudi SH, Dadang Iskandar SH, Sadam As'ad SH, Ismah Nakiyah SH, Ahmad Ikram SH MH, Zumrotin Naziroh SSY, Norihito Fon Nasution SH, Irma Evianti SH,
Siska SH M.Hum, Rinaldi Putra SH, Karnoto SH, Firdaus Mapaturung SH, Tarmizi Tohir SSY, Pramudia Jatitama SH, Dr. Suharizal SH MH, Nilam Sari SEAK SH MKN, Oni Asad SH, Dika Syahputra SH, Dani Hamdan Karim SH, Siti Haryati SH, Wasiri Yohana SH, Clara Dika Floriani SH LLM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Advokat Indonesia. Hari ini hari yang membanggakan, hari yang luar biasa, hari yang menjadi sejarah torehan tinta emas dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, dan juga hari yang bersejarah bagi rekan-rekan advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Jadi hari ini gong kita, gong pertama untuk memulai profesi advokat bagi rekan-rekan semua, dan juga hari ini adalah hari menjadi organisasi advokat yang sempurna bagi Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Dewan Pengacara Nasional Indonesia didirikan untuk memberikan pelayanan terbaik, melayani dan mengayomi calon-calon advokat di seluruh Indonesia dan juga advokat di seluruh Indonesia, dan ingin memberikan kontribusi positif bagi dunia hukum di Indonesia. Rekan-rekan ketahui bersama bahwa sebelumnya saya sebagai Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia juga adalah pendiri dari FHP. Dari 30.000 alumni PKPFHP, ada 2 orang alumni kita yang tertangkap tangan, OTT. Salah satunya adalah bersama dengan tokoh advokat senior nasional, itu yang pertama kali, terus yang kedua, dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada lagi. Nah, hari ini saya di sini mengingatkan rekan-rekan sebagai rekan sejawat, jadi ini sudah setengah langkah, tetap saya panggil rekan sejawat sesama advokat. Dunia profesi advokat kita ini adalah dunia profesi yang luar biasa. Yang pertama, tidak ada waktu pensiun. Yang kedua, nilai jasanya itu terserah kita, terserah Anda. Saat ini saya pribadi sedang menangani kasus tanah senilai 700 miliar dan 220 miliar. Baru hanya 2 kasus. Dan rekan-rekan mungkin akan mengalami hal-hal yang demikian juga. Apakah kita mau jalankan dengan baik atau kita jalankan dengan tidak baik, itu nanti menjadi pilihan pribadi dari rekan-rekan calon advokat, rekan-rekan advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Jadi sekarang gongnya sudah dibuka. Sekarang rekan-rekan sudah pemain, sudah sama dengan Bang Hotman Paris, sudah sama dengan Bu Elsa Sharif, sudah punya license, sudah sama dengan tokoh-tokoh advokat senior lainnya. Mau sukses cepat, bisa. Mau sukses dengan tahapan yang agak sedikit lama juga bisa. Mau dengan jalan yang baik, bisa sekali. Mau dengan jalan yang tidak baik, maka akan menjadi tanggung jawab rekan-rekan di dunia dan akhirat. Makanya rekan-rekan sudah menangani fakta integritas yang tadi sudah disiapkan. Hal itu diharapkan untuk menjaga pribadi rekan-rekan sebagai advokat. Karena kami dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia berharap rekan-rekan menjadi advokat sukses yang berintegritas. Ada pesan di toga rekan-rekan sekalian dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, ada namanya, ada pesannya.
Jadi sukses tapi tetap berintegritas, itu yang kami harapkan. Sukses, berintegritas, bisa memberikan jasa hukum terbaik bagi para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Jadi memberikan kualitas terbaik. Kenapa bisa memberikan kualitas terbaik? Karena pendidikannya sudah pendidikan yang terbaik. Ini adalah fondasi yang kita harapkan. Lalu kita harapkan di kemudian hari rekan-rekan menjadi advokat sukses, bertemu sesama rekan advokat lainnya dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, maka klien dari rekan-rekan diuntungkan. Saya beberapa kali menyampaikan, jadi kalau ada advokat top bertemu advokat top, yang dirugikan adalah kliennya. Karena menang 100% atau kalah 100%. Nah, di dunia profesi yang advokat kita ke depan, kami berharap dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, rekan-rekan bisa memberikan ruang yang lebih baik. Jadi mencari win-win solution atau lose-lose solution. Sama-sama dapat atau sama-sama berkurang. Jadi kita mau dunia profesi kita ini semakin baik. Lalu nanti rekan-rekan yang sekarang sudah senior, sudah punya jaringan, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan profesi advokat. Bagi rekan-rekan yang fresh baru, maka diharapkan bisa merintis karir yang memang masih sangat luas. Kalau kemarin Ketua MPR bilang bahwa advokat ini belum 1%-nya dari jumlah rakyat Indonesia. Jadi kesempatan masih sangat luas. Kesempatan sukses masih sangat luas. Gitu. Mungkin di waktu yang akan datang, di minggu yang akan datang, rekan-rekan sudah ada yang menangani kasus, gitu, sudah bisa merasakan nikmatnya menjadi advokat. Jangan lupa sama yang di atas. Yang pertama itu. Jangan lupa sama di atas, jangan lupa sama kanan kiri, jangan lupa sama sahabat, jangan lupa sama organisasi. Rekan-rekan nanti punya kewajiban untuk pro bono. Setahun berapa puluh jam, maka bantulah adik-adik kita, rekan-rekan kita di LBH DPN Indonesia dan FHP. Kita mau membuat sesuatu yang luar biasa, kita mau terkoneksi, dan kita juga mau semuanya sama-sama sukses. Ini yang kami harapkan dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Selanjutnya, kode etik advokat Indonesia adalah hal-hal yang harus kita jadikan acuan. Jadi kita mengikuti kode etik, mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi. Jadi rekan-rekan bukan hanya sebagai anggota, tapi sebagai keluarga besar dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang didirikan untuk menghadirkan pendidikan terbaik, pelayanan terbaik, mengayomi para calon advokat sehingga bisa memberikan jasa hukum terbaik, sehingga bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Jadi sukses pribadi iya, sukses untuk bangsa dan negara juga iya. Seperti itu. Dan ini diharapkan menjadi pegangan untuk kita semua, untuk kehidupan profesi kita yang luar biasa. Sejarah biasanya, jadi rekan-rekan kalau ingin melihat sukses seseorang, bisa mengikuti alur sejarahnya bagaimana dia sukses. Tapi jangan khawatir, rekan-rekan juga bisa membuka atau membuat sejarah sukses sendiri. Bang Hotman suksesnya begini, Bu Elsa suksesnya begini, advokat top lain suksesnya begini, kita bisa membuat sejarah kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini yang diharapkan bahwa rekan-rekan jangan lupa, terutama dengan yang di atas, karena pintu sukses ini luar biasa, godaan dunia advokat luar biasa. Sebelum tadi saya sampaikan, Bapak-Bapak Hakim sudah menyampaikan apa yang harusnya saya sampaikan juga. Gitu. Jadi dunia kita ini mau kaya cepat, bisa. Mau kaya pelan-pelan juga bisa. Mau sukses sangat bisa. Yang penting kita ulet, berusaha keras. Gitu. Berikhtiar, berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang bisa kita jalani dalam kehidupan profesi kita supaya kita tidak tergelincir. Dan mudah-mudahan ini bisa kita pegang bersama, dan rekan-rekan sekarang sudah menjadi bagian dari advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Mari kita sama-sama membangun organisasi kita, organisasi yang kita cintai ini untuk kebaikan. Jadi DPN akan mempersiapkan hal-hal yang luar biasa buat rekan-rekan. Kita juga nanti akan mempersiapkan webinar-webinar khusus untuk rekan-rekan, untuk upgrading dan segala macamnya. Bahkan kita akan launching, jadi untuk kartu advokat rekan sampelnya baru selesai besok.
Jumat. Jadi yang terbagus, yang terbaik dari provider terbesar di Indonesia. Sampai diangkat tangan nih Pak, dari permintaan Bapak ini baru 90% yang kami sanggup. 10% lagi kami nunggu barangnya, mesinnya datang 2022. Saking ingin memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan calon advokat semua. Nah kami harap apa nanti yang dilahirkan di organisasi, rekan-rekan bisa bersama-sama mengikutinya, bisa sama-sama berkontribusi, bisa sama-sama juga nanti membantu adik-adik kita di LBH, DPN Indonesia, dan juga bisa menjaga nama baik organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Mungkin itu yang kami harapkan, dan sekali lagi kami juga berterima kasih dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia kepada Presiden FHP Law School yang sudah mempersiapkan pendidikan-pendidikan terbaik, dan saat ini kita keluarga, dan mungkin saya atau mungkin Pak Satria, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan dari panitia yang lain kalau bertemu di jalan mohon disapa. Jadi kalau tidak menegur bukan berarti sombong, siapa tahu lupa, karena alumni sudah 30.000 gitu ya. Jadi tolong kita bisa lebih dekat lagi, bisa bersama-sama untuk memajukan dunia profesi advokat di Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan profesi advokat yang akan kita jalani di kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Dewan Pengacara Nasional Indonesia, muda, maju, jaya, sukses. Dewan Pengacara Nasional Indonesia, melayani dan mengayomi sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pelantikan advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Atas perhatian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.